Bab 1244. 3 pusaran. Tepat setelah Erikin membereskan lelaki tua itu, Jeringu tiba-tiba melepaskan fragmen mata air suci dan berhenti menyerap energinya. Di langit, awan gelap berkumpul, dan ada busur petir terus-menerus yang berkedip-kedip di awan, semburan teredam. Jelasnya adalah kultivasi Jeringu yang menembus tingkat ke-8 fase keilahian dan mencapai waktu fase penilaian. Rambutnya beterbangan, reiki tubuhnya terus meningkat, dan kemudian berangsur-angsur terbang ke atas. Langit bergemuruh, dan setelah aura ekstrim muncul, guntur besar tiba-tiba turun. Kekuatan guntur seperti pedang tajam yang menebas, seolah-olah menghancurkan dunia, dengan momentum tak terbatas. Jeringu tidak takut, dia memegang pedang panjang, dan seluruh kultivasi tubuhnya meledak. Di tengah suara teriakan itu, cahaya pedang yang bergetar di langit naik ke atas, dan menebas ke arah guntur. Cahaya pedang bertabrakan dengan guntur itu, membuat raungan keras, dan gelombang udara menyebar ke seluruh arah. Di bawah dampaknya, kedua kekuatan itu saling menetralkan satu sama lain dan semuanya menjadi tidak terlihat. Erikin mengangguk sedikit, dan Jeringu yang berani membobol tanah suci Kaisar Timur dengan kultivasi tingkat ke-8 fase keilahian. Benar saja, kekuatannya sangat bagus. Dan setelah guntur itu dihancurkan berkeping-keping, awan gelap menghilang seketika. Wah, aku sudah di tingkat ke-9 fase keilahian. Jeringu sangat gembira dan jatuh dengan tenang. Dia menatap Erikin dengan mata bersyukur. Hanya 2 hari dia datang ke tanah suci ini, dan dia naik ke fase keilahian tingkat ke-9, dan ini semua tidak bisa lepas dari bantuan Erikin. Erikin, terima kasih banyak. Jeringu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Bagaimana, apakah perlu beristirahat untuk sementara waktu? Kata Erikin. Bukan, guntur ini cukup mudah untukku. Jangan sia-siakan efek cairan spiritual mata air suci ini. Sekarang aku akan menjadi pelindung, kamu pergilah menyerapnya. Jeringu juga sudah selesai, dan dia tahu bagiannya sendiri. Meski cairan spiritual mata air suci sudah tepat di depan matanya, ia tidak menginginkan lagi. Bagaimanapun, tanpa Erikin, tidak akan ada mata air suci sebesar itu, dan dia sudah puas untuk dapat menaikkan tingkatannya. Tadi saat kamu sedang berkultivasi, aku sudah membuat formasi di sini. Nanti tinggal digerakkan saja. Formasi ini bisa menghalangi fase distraksi tingkat 1. Erikin mengangguk, mengambil fragmen mata air suci, lalu memberitahu Jeringu tentang hal ini. Kamu terlalu meremehkan aku. Aku bisa menjaga kamu tetap aman tanpa formasi milikmu, jangan khawatir. Jeringu mendengus dengan tidak terima. Namun, ia hanya mengeluh saja, ia tetap mengaktifkan formasi yang dibuatnya, dan dengan serius melindunginya. Setelah menyerap cairan roh ini, seharusnya bisa mencapai tahap akhir tingkat ke-9 fase keilahian. Mata Erikin berkedip dengan penuh harapan, menarik cairan roh di depannya, terus-menerus menghisapnya ke dalam tubuhnya. Faktanya, Jeringu telah menyerap kurang dari 30%, dan masih banyak cairan spiritual dalam fragmen saat ini. Saat Erikin mulai menyerap, penglihatan yang menghilang sesaat itu muncul lagi di langit. Tapi untungnya, Erikin telah membunuh 6 mata-mata sebelumnya, dan para kultivator di daerah ini pada dasarnya terpecah belah, jadi Jeringu menunggu cukup lama, dan tidak ada yang datang. Orang ini telah menyerap begitu banyak cairan spiritual, dia pasti akan segera menerobos. Dia sangat bosan. Jeringu kembali menatap Erikin, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, berkonsentrasi menyerap cairan spiritual, diam-diam sambil berpikir. Pada saat ini, cairan roh telah berkurang lebih dari 30%, dan bagaimanapun juga, itu telah mencapai cakupan untuk terobosan. Tapi apa yang membuat Jeringu semakin terkejut adalah melihat cairan spiritual di fragmen terus berkurang,
secara bertahap berkurang hingga 40%, namun Erikin masih tidak menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia tipe orang yang sulit melakukan penembusan? Jeringu ingat dengan jelas bahwa Erikin pada awalnya adalah tahap akhir tingkat ke-8 dan telah menyerap begitu banyak. Tidak ada kecenderungan untuk meledak atau tanda kegilaan. Ini membuatnya sedikit bingung, Reiki yang telah diserap Erikin ini pergi kemana? Apa yang Jeringu tidak bisa pikirkan adalah tidak hanya dia tidak mengerti, tapi bahkan Erikin sendiri juga tercengang. Di laut kesadaran Erikin, banyak Reiki dituangkan ke dalamnya. Penjelmaan orang emas milik Erikin sedang menatap kesadaran di udara dengan mulut tertegun. Di lokasi itu, 3 pusaran tiba-tiba muncul, dan 9 dari 10 Reiki yang telah diserapnya diserap oleh ketiga pusaran tersebut. Iblis Fu, apa yang terjadi? Dari mana pusaran air ini berasal? Erikin sedikit tak bisa berkata-kata. Jika ia mengalami situasi ini saat ia melakukan penyerapan di setengah perjalanannya, ia pasti akan mencurigai bahwa itu adalah masalah cairan spiritual mata air suci. Tapi Jeringu juga baru melakukan penyerapan, dan keduanya memiliki kelas yang sama, itu bukan penyebab cairan roh. Jika bukan karena ketiga pusaran ini, sepertinya tidak berbahaya, Erikin akan berhenti menyerapnya sejak lama. Bagaimanapun, jumlah penyerapan yang begitu besar sudah cukup untuk meningkatkan tingkatan dirinya. Bagaimana aku bisa tahu, kultivator fase keilahian normal tidak akan mengalami situasi ini, bahkan jika peningkatan dari fase keilahian ke fase distraksi, juga bukan seperti ini. Iblis Fu juga bingung, dan tidak dapat menemukan alasannya. Dirimu saat berada di laut kesadaranku, tidakkah menemukan tanda-tanda aneh? Tanya Erikin. Tanda-tanda? Apakah dirimu menduga itu adalah kondisi laut kesadaran itu yang bermasalah? Biar aku pikirkan lagi. Iblis Fu terkejut, dan kemudian dia memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya benar juga. Tampaknya setelah dirimu mencapai puncak dari tingkat ke-8 fase keilahian, jejak emas yang ditinggalkan oleh ayahmu bergetar. Iblis Fu memikirkannya lagi, dan menegaskan, ya, tepat setelah getaran, pusaran ini muncul. Aku awalnya melihat getaran yang disebabkan oleh terobosanmu, tetapi aku tidak melihatnya sekarang. Pusaran yang dibentuk oleh jejak ayahku, apa yang ingin dia katakan padaku? Erikin juga memicingkan matanya, menyaksikan 3 pusaran yang tampaknya tak berujung yang bisa menelan segalanya. Erikin, aku punya firasat. Putuskan koneksinya dan pusaran ini tidak akan lagi menyerap. Iblis Fu berkata dengan sedikit sakit hati, jika tidak, kalau terus seperti ini, cairan spiritual mata air suci yang didapat dengan tidak mudah ini, akan hilang diserap oleh benda ini. Tidak usah, biarkan saja. Erikin punya firasat bahwa ayahnya tidak akan membuat getaran seperti itu tanpa alasan. Apa yang ingin dia sampaikan melalui pusaran ini? Jika dia berhenti terburu-buru, dia pasti akan menyesalinya. Erikin tidak menghentikan penyerapan pusaran, tetapi meningkatkan kecepatannya. Saat ini cairan roh lebih cepat habis, belum lagi, tidak lama kemudian penampakan mata air suci yang terpancar dari tubuh Erikin semakin bersinar. Ini gawat. Tidak jauh dari Erikin, Jeringu memiliki raut wajah yang serius. Dia menatap penampakan mata air suci yang jelas-jelas membesar membentuk lingkaran dan cahayanya lebih bersinar. Dengan skala ini, dia khawatir kali ini tidak hanya dari jarak 100 mil, bahkan jika jaraknya 1000 mil, semua kultivator akan menyadarinya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap mata air suci, penglihatan ini akan semakin jelas. Awalnya dia berpikir Erikin akan segera menerobos, dan tidak akan berlangsung lama, jadi dia tidak mengingatkannya. Sekarang malah akan merepotkan. Jeringu menghunus pedang panjang, dan dia tidak bercanda lagi seperti sebelumnya, dia penuh dengan persiapan untuk perang.
Karena dia sudah berjanji bahwa akan melindungi Erikin, tentu dia tidak akan mengingkari janjinya. Penampakan diagonal langit dan bumi pasti akan menarik perhatian yang kuat, semoga saja bukan kultivator di fase distraksi. Setelah beberapa saat, di antara hutan, sesosok tiba-tiba jatuh ke tanah, dan aliran darah mengalir keluar. Cerin Gu menarik napas dalam-dalam, menjalankan Reiki untuk menyembuhkan bekas luka di lengan kirinya, dan sambil menggertakkan gigi untuk meledakkan orang tersebut menjadi debu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.